Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aisyah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, saya di sini akan membahas ekonomi makro yang berjudul tentang pendapatan nasional. Nah, sebelum itu, apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun, sebagai hasil dari kegiatan produksi, jasa, dan barang. Nah, setelah itu, pengertian pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima masyarakat dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai hasil dari kegiatan produksi. Nah, pendapatan ini berasal dari faktor produksi seperti tenaga kerja, yaitu gaji dan upah, terus modal, itu bunga, terus tanah, itu sewa, kewirausahaan, itu laba. Nah, setelah itu ada tujuan perhitungan pendapatan nasional, ada 4, yaitu mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi negara, lalu mengukur kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat, membandingkan perekonomian antar negara atau negara periode waktu, dan menjadi dasar perumusan kebijakan sebagai pemerintah. Setelah itu, ada metode perhitungan pendapatan. Metode yang pertama itu ada metode produksi, produk apportion, menghitung pendapatan nasional dari jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi. Nah, itu contoh sektornya ada pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Lalu metode yang kedua ada metode pendapatan, income approach, menghitung dari jumlah pendapatan yang diterima faktor-faktor produksi. Lalu metode yang ketiga itu ada metode pengeluaran, expenditure approach, penghitungan dari jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh pelaku ekonomi. Setelah itu ada konsep-konsep dalam pendapatan nasional. Nah, ada GDP, Gross Domestic Product. Nah, itu ada nilai total produksi tentang barang dan jasa di dalam suatu negara. Lalu yang kedua itu ada GNP, Gross National Product. Nah, nilai produksi yang dihasilkan oleh warga negara baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, yang ketiga itu ada GNP, Net Nation Production. GNP dikurangi penyusutan barang dan modal. Lalu setelah itu ada manfaat pendapatan nasional. Nah, itu ada 4 manfaat, yaitu mengetahui struktur perekonomian negara, mengetahui kontribusi 3 sektor ekonomi. Yang ketiga itu ada menjadi indikator kemajuan ekonomi. Yang keempat itu membantu perencanaan pembangunan ekonomi. Pengertian GNP, Gross National Product. Nah, GNP ini atau produk nasional bruto adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh warga negara suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.
Setelah itu, pengertian pendapatan dalam ekonomi makro. Dalam ekonomi makro, pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh rumah tangga atau masyarakat dalam suatu negara selama periode tertentu sebagai balas jasa atau penggunaan faktor produksi. Peran pendapatan dalam ekonomi makro itu ada 4. Menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat, menentukan daya beli masyarakat, menjadi indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara, menjadi dasar dalam perhitungan pendapatan nasional. Indeks harga konsumen atau dalam kurung IHK. IHK adalah indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur perubahan rata-rata barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam periode tertentu. Deflator GDP. GDP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur perubahan harga semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara. Kesimpulan dari IHK sama Deflator GDP. Nah, indeks harga konsumen atau IHK digunakan untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Nah, lalu Deflator GDP digunakan untuk mengukur perubahan harga seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.